Baik, di sini diketahui garis G dan titik A. Titik A di luar garis G. Yang ditanyakan, lukiskan garis G aksen atau SAG itu setengah putaran garis G dari titik A dan mengapa G sebuah garis. Yang B, buktikan bahwa G aksen sejajar dengan garis G. Nah, berarti di sini kita coba ilustrasikan gambarnya. Ada sebuah garis, yaitu garis G. Ini garis G. Kemudian ada sebuah titik A, misalkan saya ambil titik A di sini. Nah, untuk membuktikannya, kita sudah pernah mencobanya ini, kita bisa ambil dua titik pada garis G yang berbeda, misalkan di sini titik, kemudian di sini titik. Nah, kemudian saya beri nama misalkan titik P dan di sini titik Q. Nah, maka di sini kita lihat bahwa G aksen yaitu setengah putaran garis G yang diputar dari pusat A. Maka kita tarik garis dari titik P melalui titik A dengan jarak yang sama, dapatkan di sini P aksen. Pilih juga untuk yang Q, garis melalui A dengan jarak yang sama, kita peroleh Q aksen. Nah, ini dari garis. Jadi di sini P aksen atau sama dengan SAP. G aksen berarti sama dengan SAQ. Nah, maka di sini kita peroleh garis G aksen. Jadi ini merupakan G aksennya. Mengapa G sebuah garis? G aksen ini, maaf ini kurang aksen. G aksen sebuah garis. Karena apa? Karena G sebuah garis, maka dengan sifat isometri, nah ingat isometri G, bahwa garis dipecahkan menjadi garis sudut, mempertahankan busana sudut dan juga garis yang sejajar. Maka dengan sifat isometri di sini G aksen merupakan garis. Gitu nggih. Ini untuk yang A. Nah, kemudian buktikan bahwa G aksen sejajar dengan G. Nah, kita buktikan apakah benar G sejajar dengan G aksen. Nah, misalkan di sini mana kurungnya? Oh ini. Oke, kita buktikan bahwa di sini P itu di luar garis, maaf ya, di dalam garis G, G juga di dalam garis G yang tadi kita buatkan. Oke, jadi di sini bahwa P anggota garis G, G juga anggota garis G. Nah, karena kita lihat bahwa P anggota garis G, nah di sini karena P anggota garis G, nah saya cari dulu simbol G-nya. P garis G maka A titik tengah P aksen. Jadi A di sini jelas di tengah P aksen dengan P aksen sama dengan S
AP. Kemudian yang kedua, karena Q, nah, anggota G maka di tengah dari Q aksen dengan di sini berarti Q aksen sama dengan SA Q. Yang diketahui ini ya. Kita bisa perhatikan di sini segitiga AP Q aksen. Nah, kita ambil AP Q aksen. Jadi kita tarik garis ini ya. AP Q aksen dengan A Q P aksen. A Q P aksen. Perhatikan itu untuk buktikan bahwa G aksen dengan G itu sejajar. Maka kita perlu membuktikan segitiga ini A P Q aksen dengan A Q P aksen dia kongruen atau tidak kongruen. Oke, yang pertama bahwa PA sama dengan AP aksen. Kita lihat PA sama dengan AP aksen karena dia sedang putaran. Jadi alasannya kita tuliskan karena A titik tengah P aksen. Nanti ini yang diketahui. Kemudian QA sama dengan A Q aksen. Sama di sini karena A merupakan titik tengah dari Q aksen. Oke, kemudian kita lihat sudut dari ini PA Q aksen dengan QA P aksen, dia bertolak belakang. Bahwa sudut PA Q aksen, bahwa besar sudut, ini M kecil, sama dengan besar sudut QA P aksen. Karena apa? Sudut bertolak belakang. Oke, dari apa yang diketahui ini, jelas bahwa segitiga A, P, Q aksen dan A, Q aksen itu kongruen. Jadi jelas segitiga ini kongruen. Nah, kalau mau dengan simbol juga tidak apa-apa, okay? Kalau mau langsung dengan kongruen seperti ini. Kenapa nggak pakai itu? Karena saya harus mencari lagi di simbol, kelamaan saya tulis begini aja. Akibatnya dari apa yang kita lihat di situ, maka jelas PQ aksen dengan Q P aksen sama. Sehingga di sini kita lihat bahwa PQ aksen sama dengan Q P aksen. Nah, karena ini sama, maka G aksen, mana G aksen sejajar dengan garis G. Maka terbukti yang B ini bahwa G aksen sejajar dengan garis G.
Oke, sekarang kita ke nomor 2. Diketahui titik C min 4,3 dan garis G yaitu Y sama dengan min X. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya, min Y, maaf Y sama dengan min X. Berarti ke sini gambarnya. Ini garis G. Nah, tentukan MG SC 2, min 1. Maka yang A berarti sama dengan, nah kita ingat untuk setengah putaran, kita bisa gunakan 2A min X, 2B min Y. Nah, ingat setengah putaran ini ya, kita gunakan di sini. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa di sini kan SC 2,1, berarti diputar dari titik C ini, min 4,3. Sehingga kita bisa tuliskan MG dalam kurung 2 kali A. Nah, A-nya di sini yaitu diketahui min 4 pada C ini ya. Min 4 kali min 4 dikurangi X. Nah, X di sini diketahui yaitu 2. Nah, ini 2 ya. Koma 2 dikali B yaitu pada C yaitu 3 dikurangi Y yaitu min 1. Oke. Wah, ini. Sehingga sama dengan MG. Nah, kita lihat 2 kali min 4 berarti min 8. Min 8 kurangi 2 berarti min 10. Min 10, koma 2 kali 3, 6. 6 min dikurangi min 1 sehingga plus G, 7. Nah, kemudian ini dicerminkan terhadap garis G. Maka sama dengan, kita lihat dengan analognya berarti min 7, 10. Ini hasil dari yang A. Jadi ini garis G-nya. Di sini garis G itu Y sama dengan min X. Artinya setiap kita ambilkan Y1 sama dengan min 1, Y2, min 2, dan seterusnya. Sehingga di sini saat min 10,7, misalkan min 10 di sini, berarti min 7 min 10, terus 7 di sini misalkan. Maka terhadap garis G kita refleksikan sehingga dapatkan min 7,10. Kemudian yang B, MG, SCP, jika P, X, Y. Nah, di sini dengan analog yang sama, yaitu dengan misalnya putaran 2A min X, 2B min Y, maka kita bisa tuliskan untuk P
X, Y kita ambilkan ini. Oke, berarti sama dengan tadi kita SCP ini. Berarti kita bertuliskan MG dua kali min 4 sama seperti dengan ini, nggih. Sehingga kita peroleh dari 2 kali min 4 dari C ini min X, kemudian ini berarti min X karena belum diketahui. Kemudian di sini berarti Y. Karena di sini banyak X, Y. Sehingga di sini kita bisa tuliskan sama dengan 2 kalimat min 8, ya, min MG min 8 kurang X, berarti 6 min Y. Sehingga nilainya yaitu sama dengan berarti ini direpresentasi dalam garis G, maka dengan analog 9Y min 6, X plus 8. Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita coba soal yang nomor 3. Diketahui garis-garis G dan H yang sejajar dan sebuah titik A tidak pada garis tersebut. Artinya di luar garis G ataupun di luar garis H untuk titik A ini. Lukislah titik B sehingga MHMG sama dengan GAB. Yang B, lukislah MG, MH sehingga sama dengan GAC. Oke, kita ke yang A. Lukislah titik B sehingga MHMG sama dengan GAB. Nah, di sini diketahui tadi ada 2 garis G dan H dan ada titik di luar garis G dan H. Nah, garis-garis G dan H yaitu sejajar. Misalkan ini garis G dan ini ada garis H. Dia sejajar. Kemudian ada sebuah titik A tidak pada garis-garis tersebut. Sehingga nanti MHMG sama dengan GAB. Saya ambil titik A di sini. Nah, kemudian titik A ini berarti kita bisa tuliskan MHMGA. Nah, sehingga titik A ini dicerminkan dalam garis G. Kita peroleh A aksen, kemudian A aksen dicerminkan dalam garis H, kita peroleh A double aksen. Nah, di sini A double aksen, kalau kita menggunakan untuk menggeser dari A ke B, sehingga di sini A double aksen sama dengan yaitu B atau sama dengan berarti hasil dari MH A aksen. Ini sama dengan MGA. Sehingga jelas ini titik B-nya yaitu di A double aksen. Kan? Menggeser dari A ke B sama dengan MHMG. Ini untuk yang lukisan yang A. Kemudian yang B
dengan cara yang sama, ada dua garis G dan garis H, dia sejajar. Kemudian ada titik A, saya ambilkan yang sama di sini misalkan. Nah, di sini yaitu MG MH dari titik A. Nah, maka titik A ini kita cerminkan terhadap garis H dulu. Ini sama. Kita dapatkan A aksen atau sama dengan MHA. Kemudian titik A aksen ini dicerminkan terhadap garis G. Berarti akan melalui A ini sehingga kita dapatkan A double aksen di sini atau sama dengan MGA aksen. Nah, sehingga sama dengan di sini yaitu C-nya. Sehingga benar bahwa MG MH ini sama dengan GAC dari titik A. Berarti kalau ini geseran AB dari titik A. Nah, inilah lukisan untuk yang B atau lukisan titik C sehingga MG MH sama dengan GAC. Ini bukan garisnya G. Baik, itu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, jika A 2,3, B min 4,7, tentukan persamaan garis G dan H sehingga MHMG sama dengan GAB. Nah, kita coba menyelesaikan ini. Berarti kita kalau melihat dari ini, MHMG sama dengan GAB, seperti yang sudah kita bahas di geseran, maka jelas G dan H dia tegak lurus AB. Karena ada titik A dan B. Jadi kalau kita lihat di sini, jelas garis G dan garis H tegak lurus. Udah enggak tegak lurus. Nah, kelamaan nyari, saya tuliskan di sini aja. Tegak lurus AB. Nah, ada syaratnya garis AB. Jadi yang saya maksud seperti ini. Dan jarak antara garis G dan garis H yaitu T setengah AB. Nah, maka persamaan garis AB garis AB berarti di sini kita gunakan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini berarti Y-nya Y dikurangi Y di tadi mana? Oh, ini 23 ini yang diketahui. Kita gunakan persamaan ini, berarti di sini Y min Y1 berarti 3 di sini G. Per Y2 berarti 7 dikurangi 3 sama dengan X min 2 di sini G. Kemudian X2-nya berarti min 4 dikurangi 2. Nah, di sini Y min 3 kita tahu bisa langsung G. Min 4 min 2 sini aja.
Berarti kita langsung silang ke sini. Berarti di sini min 6, min 4, min 2 kan min 6 kali Y min 3 sama dengan, berarti 7 kurangi 3, 5, 4, X min 2. Nah, kita uraikan. Berarti di sini min 6Y, min kali min positif Y, berarti plus 18 sama dengan 4X min 8. Nah, kita pindahkan ruas. Di sini min 6Y plus 18 min 4X plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita operasikan sehingga min 4X min 6Y, berarti di sini berapa plus 26 sama dengan 0. Jadi itu untuk persamaannya. Nah, tapi di sini kita belum selesai karena MG M banding MH di sini kita akan lihat. Misal kita di A, misalkan ya di sini tadi titik A itu di garis G, maka persamaan garis G-nya akan kita ketahui. Kemudian jarak antara garis G dan H juga sudah diketahui. Jadi di sini kita misalkan berarti tadi misalkan kita A anggota, tadi saya sudah punya anggota ya, bentar. Saya tulis saja biar cepat. A anggota G garis G, maka persamaan garis G yaitu berarti Y min besar Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1 sama dengan berarti Y min 3, karena tadi kan 3 nggih, Y satunya sama dengan gradiennya berarti dicari di sini nggih, berarti diperoleh 3/2 gradiennya. Saya kira teman-teman sudah kepala nggih untuk gradien. Berarti kita membuatkan Y di sini. Kita ambilkan ini yang ini. Nah, maka Y sama dengan berarti nanti min 4X. Berarti kan ini min 6Y sama dengan 4X min 26 ke Y sama dengan 4X min 26 sini per, sehingga sama dengan kita lihat yang ini nggih. Jadi gradiennya min 2/3 min 2/3 ini sebagai gradiennya nggih disederhanakan kali X dikurangi di situ berarti berapa X-nya tadi 2. Oke, sehingga sama dengan Y sama dengan min 2/3 X, okay. Terus ditambah, karena min 2/3 dikalikan min 2, sehingga dia min 4, jadi plus, okay. 4/3 ditambah min 3 ini pindah ruas yaitu 3
Sehingga Y sama dengan min 2 per 3X tambah, nah ini 4 per 3 tambah 3, samakan penyebutnya. Jadi di sini 4 per 3 ditambah dengan 3, sama dengan berarti 4 tambah 9, yaitu 12. Karena 3 nggih. Maaf, 3. Nah, 3 sama dengan 7 per 3. Oke. Kemudian jarak tadi antara G dan H yaitu setengah AB. Jadi A anggota garis G, maka H melalui sebuah titik saya namakan C, sehingga C merupakan titik tengah dari AB. Sehingga kita bisa cari C, YC sama dengan XA plus XB dibagi 2, YA plus YB dibagi 2. Sehingga sama dengan 2 tambah min 4 yang tadi diketahui nggih. Ini bagi 2, 3 tambah 7 bagi 2. Sehingga sama dengan berapa? 2 tambah berarti berapa? Min 4 ya, berarti min 2 bagi 2 min 1, 3 tambah 7 10 bagi 2 5. Jadi titik C-nya yaitu min 1,5. Nah, kemudian kita ke persamaan garis. Persamaan garis H yang tegak lurus AB dan melalui C. Jadi berapa? Min 1,5. Maka dengan cara yang sama, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti di sini Y min 5 sama dengan gradien tadi 3/2 dari persamaan tadi, X plus 1. Sehingga dapatkan Y sama dengan 3/2. X plus 3/2 plus 5. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan 3/2X ditambah, berarti sama penyebut ya di sini nggih. Berarti 13/2. Jadi garis G Y sama dengan 3/2X. Jadi di sini garis H sama dengan, yaitu Y sama dengan 3/2X plus 13/2. Nah ini untuk yang nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, saya mohon maaf ya agak cepat sedikit karena sudah dihubungi WR1. Nah untuk nomor 5, lukislah RA 90P. Berarti di sini ada titik A, seperti kemarin nggih. Ini titik P. Nah, di sini 90 artinya positif nggih. Berarti kalau positif dia
berlawanan arah jarum jam. Berarti dia arahnya ke sini. Kita buatkan rotasinya di sini berarti warna 90 dia tegak lurus sehingga di sini peroleh P aksennya. Untuk yang ini nanti coba nggih. Kemudian yang B di sini nggih diketahui titik A, B dan A tidak sama dengan B, tentukan C dan theta jika RC theta sama dengan RB theta 2 kali RAT1 dengan theta 1 sama dengan 90, theta 2 sama dengan 150, maka kita cari tetanya sama dengan di sini 90. Ini negatif arah nggih, sehingga tetap positif. Sehingga sama dengan berapa ini 240. Artinya ini lebih dari 180 derajat, maka gunakan yang kedua. Artinya yang kedua karena 240 lebih dari 180, maka gunakan yang theta sama dengan theta 1 tambah theta 2 dikurangi 360 derajat. Berarti di sini sama dengan 240 dikurangi 360 sama dengan ini mutlak ya nilainya, maka sama dengan 120. Berarti di sini RC 120 ini diketahui. Nah, kita cari gambarnya. Gambarnya di sini ya. Seret. Nah, ini diketahui A dan titik B tadi nggih, yang ini dan tidak sama. Kemudian berarti theta 1 sama dengan tadi berapa? 90 derajat. Maka sama dengan setengah kali 90 sama dengan 45 derajat. Untuk theta 2 sama dengan 150 derajat sama dengan setengah kali 150 sama dengan 75 derajat untuk membuatnya. Pertama yang berarti theta 1 yaitu di A. Oke. Dia di A 45. Kita tarik garis. Nah, arahnya karena dia positif. Maaf, karena dia negatif ini 90 ini arahnya negatif, berarti dia searah. Kemudian yang B sini, nah dia arahnya berarti positif berlawanan. Nah maka ini titik C yang dimaksud itu 60 derajat. Baik teman-teman yang saya hormati, demikian pembahasan dari soal yang sudah teman-teman kerjakan di latihan soal untuk tugas-tugasnya. Mohon maaf, ini saya tidak bisa lebih lama lagi. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa di forum diskusi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini saya ini ada